Bab 51. Emosi Maria kembali memuncak setelah melihat Sean yang saat ini berada tepat di hadapannya. Maria terus saja mengumpat seluruh isi kebun binatang kepada Sean karena hanya itulah yang dapat ia lakukan saat ini. Maria ingin sekali menghajar pria di depannya ini sampai bonyok. Berani sekali Sean berkata ingin kembali pada Naura setelah dia menyakiti Naura. Sedari tadi tangan Maria sudah sangat gatal ingin menghajar Sean. Namun keberadaan Rehan dan Niko yang duduk di sampingnya membuat Maria hanya bisa mengumpat tanpa bisa bertindak. Kau adalah pria paling brengsek yang pernah aku temui. Mudah sekali kau bilang kau ingin kembali setelah kau menyakitinya. Kau melepas wanita sebaik Naura hanya demi dedemit itu. Ya Tuhan Sean, apa kau sudah tidak waras? Ucap Maria meluapkan kekesalannya. Aku tahu aku salah. Aku sungguh menyesal. Aku mohon bantu aku, Mar. Aku janji aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Aku tidak akan menyakiti Nana lagi. Aku sangat mencintainya, Mar. Ucap Sean tulus. Maria tak bergeming mendengar semua ucapan Sean. Sebenarnya Maria sedikit luluh dengan kesungguhan Sean. Namun rasa kesalnya lebih besar dari simpatinya. Tidak pernah seorang Sean berucap lembut apalagi meminta bantuan kepada orang lain. Sikapnya yang sekarang benar-benar bukanlah Sean yang biasanya. Dapat terlihat dari cara Sean bahwa dia sungguh menyesal dan sungguh mencintai Naura. Kau hebat, Ra, dapat membuat seorang Sean menjadi lemah seperti ini, batin Maria. Sean duduk bersimpuh di lantai, membuat Maria, Rehan dan Niko terkejut sontak berdiri melihat tingkah tak biasa sahabatnya ini. Apa jatuh cinta membuat orang menjadi seperti ini? Batin Niko bergedik ngiri. Sean, apa yang kau lakukan? Ucap Rehan meraih tubuh Sean. Namun Sean enggan untuk bangkit. Mar, aku hanya ingin Nanaku. Aku sungguh mencintainya. Aku mohon bantulah aku untuk mendapatkan kembali Nanaku. Ucap Sean dengan suara bergetar. Kau tidak perlu seperti ini. Bangunlah jika kau ingin aku membantumu. Ucap Maria yang membuat Sean langsung bangkit. Duduklah. Ucap Maria lagi meminta Sean duduk di sofa. Kau sangat salah jika bertindak seperti itu padaku. Aku hanyalah orang luar yang sedikit merasakan kesedihan Naura. Harusnya yang kau datangi adalah Naura dan keluarganya. Minta maaflah pada Naura dan keluarganya. Ucap Maria lagi lebih lembut dan tenang. Aku pasti akan melakukannya. Ucap Sean lantang. Saran dariku, cobalah kau dekati orang terdekat Naura. Naura tinggal bersama ibu dan adiknya. Jika kau bisa meluluhkan hati ibu dan adiknya, aku sangat yakin lama-kelamaan Naura pun akan luluh dan menerimamu kembali. Jelas Maria. Aku setuju dengan Maria. Ucap Rehan. Aku juga setuju. Naura sangat menyayangi ibu dan adiknya. Jika kau sudah mendapat restu dari ibu dan adiknya, aku yakin kalian akan kembali bersama. Ucap Niko. Namun mungkin kau akan mendapatkan sedikit rintangan. Ucap Niko lagi. Maksudmu? Tanya Sean. Aku akan memberikan sedikit bocoran untukmu. Apa kau ingat dengan Alvino penerus Wonder Group? Tanya Niko dan Sean mengangguk. Alvino itu adalah cinta pertama Naura. Alvino juga sangat dekat dengan keluarga Naura. Jadi Alvino adalah salah satu rintangan untukmu mendapatkan Naura. Jelas Niko yang membuat Sean kembali terdiam. Pantas saja selama ini pertahanannya begitu kuat untuk tidak jatuh cinta kepadaku. Ternyata sudah ada yang mengisi hatinya. Tapi di balik semua itu aku dapat merasakan, walau sedikit, aku yakin Naura juga mencintaiku. Hanya saja dia sama sepertiku. Dia tidak menyadarinya. Aku akan membuat rasa yang hanya sedikit itu menjadi sepenuhnya untukku, Nah. Hanya aku yang boleh ada di hatimu, dan hanya kau yang akan selalu ada di hatiku. Kau ditakdirkan hanya untukku. Begitupun aku, batin Sean. Tidak masalah. Aku akan bersaing dengan Alvino. Aku yakin Nana hanya ditakdirkan untukku. Jawab Sean tegas pada sahabatnya. Tuhan, tolong beri aku kesempatan kedua, batin Sean. Bab 52. Mas kangen kamu. Tutup kafe jam berapa? Mas jemput ya. Naura tersenyum sendiri membaca pesan dari kekasihnya. 1 minggu sudah berlalu sejak hari jadi mereka. Aku juga kangen sama Mas Vino. Kafe tutup jam 9, Mas. Iya, aku tunggu. Balas Naura pada Vino.
Naura keluar dari ruangannya dan mulai membantu pekerjaan di kafe. Walaupun Naura pemilik kafe ini, tapi Naura tidak pernah hanya duduk diam melihat pegawainya bekerja. Naura akan senantiasa selalu membantu pekerjaan di kafenya. Hal itu pula yang membuat semua pegawai dan pelanggan kafe semakin menyukai Naura. Baik, ramah, dan cantik. Itulah salah satu alasan yang membuat Happy Cafe selalu ramai pengunjung. "Selamat sore, mau pesan apa?" tanya Naura ramah pada pelanggan. "Baiklah, ditunggu ya Mbak, Mas," ucap Naura lagi setelah mencatat pesanan pelanggannya. Beberapa jam berlalu. Naura yang masih terlihat sibuk melayani pelanggan kafenya yang ramai pun tidak menyadari bahwa kekasihnya sudah memperhatikannya sedari tadi. Vino sudah duduk di meja sudut ruangan kafe tersebut tersenyum melihat kekasihnya Naura. "Kak, itu," tunjuk Dona salah satu pegawai Naura. Naura menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Dona. "Ya ampun, kenapa nggak kasih tahu sih kalau udah mau datang? Kan tadi udah dibilang tutupnya jam 9, gumam Naura. "Don, apa penampilanku masih oke? Apa wajahku tidak terlihat kusam?" tanya Naura terlihat panik sendiri. Dona tersenyum melihat tingkah lucu bosnya. "Enggak kak, kakak masih cantik dan selalu terlihat cantik kok," ucap Dona jujur memuji Naura, membuat Naura sedikit lebih tenang. "Kamu bisa saja Don, kamu juga cantik," balas Naura tersenyum. "Udah sana kak, samperin gih, kasihan loh cowok ganteng dianggurin," ucap Dona menggoda Naura. "Beruntungnya jadi kamu kak, sudah cantik, punya kekasih juga sangat tampan," gumam Dona melihat Naura dan Vino. "Kok nggak kasih tahu kalau sudah di sini Mas?" tanya Naura saat sudah duduk di hadapan Vino. Vino mengambil tisu lalu menghapus sisa keringat di wajah Naura, membuat Naura tersipu malu. Ditambah lagi dengan detak jantungnya yang seperti sedang konser, membuat Naura semakin grogi. "Mas," ucap Naura lagi lebih lembut. "Kamu cantik sayang," ucap Vino semakin membuat Naura merona. "Bahkan semakin cantik saat wajahmu merona seperti ini," ucap Vino lagi menggoda Naura. "Mas," rengek Naura lagi mencubit tangan Vino. "Au, kok dicubit sih?" tanya Vino pura-pura merajuk. "Kamu sudah makan Mas?" tanya Naura mengelus bekas cubitannya di tangan Vino dan Vino menggelengkan kepalanya. "Mau makan apa?" "Apapun akan Mas makan asal buatanmu," jawab Vino menampilkan senyum manisnya yang selalu membuat Naura terpesona melihatnya. "Ya sudah Mas, tunggu di ruanganku saja ya. Mas juga pasti capek seharian bekerja. Mas bisa istirahat di dalam sembari menunggu makanannya siap," ucap Naura bangkit berdiri menuju ruangannya diikuti Vino di belakangnya. "Beruntungnya aku memiliki Mura, aku akan secepatnya meminangmu," batin Vino menatap punggung Naura. "Sayang," panggil Vino saat Naura akan berjalan keluar dari ruangannya. "Iya," jawab Naura menoleh ke belakang. "Aku mencintaimu," ucap Vino menghampiri Naura lalu mengecup keningnya. Naura diam mematung mendapat perlakuan mesra Vino. Lagi-lagi dirinya merasa melayang saking bahagianya. "Gombal," ucap Naura tersenyum lalu keluar dari ruangannya dengan wajah yang sudah memerah seperti kepiting rebus. Bab 53. 1 minggu ini dilalui Sean dengan penuh semangat. Sean begitu semangat menyelesaikan pekerjaannya agar bisa secepatnya bertemu istrinya. Iya, istri. Sekarang Sean selalu menyebut Naura istrinya untuk menyemangati dirinya. "Ke ruanganku sekarang," ucap Sean pada seseorang di telepon kantor. "Tok tok tok." "Masuk." "Ada yang bisa saya bantu Tuan?" ucap Dian, sekretaris Sean. "Saya akan pergi ke kota B untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi selama saya tidak ada, kau yang handle semua pekerjaan. Kalau ada apa-apa kau bisa hubungi Dedi. Dedi akan ikut bersamaku," ucap Sean pada Dian, sekretarisnya di kantor. "Baik Tuan, kalau begitu saya permisi," ucap Dian. "Apa sudah kau kerjakan apa yang aku minta?" tanya Sean pada Dedi, sekretaris sekaligus asisten pribadinya. "Sudah Tuan, apartemen yang saya beli tidak jauh dari rumah dan kafe Nona Naura," jawab Dedi. "Nyonya, bukan Nona," bantah Sean. "Maaf Tuan, maksud saya Nyonya Naura," ucap Dedi memperbaiki ucapannya. "Hampir saja, dulu selagi ada tapi tidak dianggap. Sekarang udah jauh baru diakui," gumam Dedi dalam hati. "Kau boleh keluar,"
siapkan mobil, kita pulang ke rumah, ucap Sean datar. Sayang, kau pulang, ucap Jenny bahagia melihat Sean yang pulang lebih cepat, tidak seperti biasanya yang akan pulang saat larut malam. Jawab Sean datar menuju kamarnya. Kau mau kemana? Tanya Sean serkas saat Jenny mengikuti langkahnya. Aku mau menyiapkan baju gantimu, jawab Jenny gugup. Sudah aku katakan jangan masuk ke dalam kamarku. Kau bisa tunggu di bawah karena ada yang perlu aku bicarakan kepadamu, ucap Sean lalu menutup pintu kamarnya. Apa yang mau dia bicarakan? Kenapa aku merasa tidak enak? Apa aku sudah membuat kesalahan? Rasanya aku tidak membuat kesalahan apapun. Beberapa hari ini juga aku sudah bersikap sebaik mungkin, gumam Jenny yang sudah duduk menunggu Sean di ruang keluarga. Suara langkah kaki Sean menuruni anak tangga. Sayang, apa yang mau kau bicarakan? Tanya Jenny lembut menghampiri Sean dan duduk di sampingnya. Aku mau hubungan ini berakhir, ucap Sean lantang membuat Jenny terkejut. Tidak, aku tidak mau dan tidak akan pernah mau berpisah darimu, jawab Jenny bangkit berdiri. Aku mencintaimu Sean, kau bilang kau juga mencintaiku. Lalu kenapa kau ingin mengakhiri semua ini? Aku tidak mau, sambung Jenny lagi. Benar aku mencintaimu, tapi itu dulu sebelum aku bertemu istriku, jawab Sean membuat Jenny semakin terkejut. Istri? Siapa istri yang kau sebut itu? Kau belum menikah, bukankah kau bilang akan menikahiku? Ucap Jenny tak terima dengan semua ucapan Sean. Naura adalah istriku, dan karena dirimu aku sudah membuat kesalahan, jelas Sean yang membuat Jenny semakin tidak terima. Apa? Jadi wanita jalang itu penyebabnya? Aku tidak terima kau membuangku hanya karena wanita jalang itu, ucap Jenny yang membuat Sean emosi mendengarnya. Plak! Sebuah tamparan yang keras mendarat di pipi mulus Jenny. Sekali lagi kau berani menyebut istriku jalang, maka aku akan membuat mulutmu tidak akan pernah bisa berbicara lagi, ucap Sean dingin. Sean, kenapa kau bisa setega ini kepadaku? Apa salahku padamu? Tanya Jenny yang mulai menangis. Kau sama sekali tidak bersalah, Jen. Aku sadar kau sudah berusaha sebaik mungkin menjadi seperti yang aku inginkan. Tapi maafkan aku, Jen, jika aku harus jujur. Aku mencintai Nana, sangat mencintainya, jelas Sean semakin membuat Jenny menangis. Lalu bagaimana denganku, Sean? Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi? Apa secepat itu kau melupakan kebersamaan kita 3 tahun ini? Apa kau lebih mencintai Naura yang baru kau kenal itu dibanding aku? Tanya Jenny dalam isak tangisnya. Iya, aku mencintai Naura. Sekarang dan selamanya aku hanya akan mencintainya. Sekali lagi maafkan aku, Jen. Aku tidak mencintaimu. Aku baru menyadari selama ini arti cinta yang sesungguhnya adalah rasa cinta yang aku miliki untuk Naura, bukan padamu, ucap Sean berusaha lembut agar tidak lebih menyakiti Jenny. Tidak, Sean, aku tidak akan pernah mau berpisah darimu. Aku tidak akan pernah membiarkan kau bersama Naura. Kalau aku tidak bisa bersamamu, maka dia pun tidak akan bisa bersamamu, ancam Jenny membuat Sean kembali emosi mendengarnya. Aku sudah berusaha bersikap lembut kepadamu, namun sepertinya itu semua percuma. Dengarkan baik-baik kata-kataku, Jen. Sekali saja kau berani menyentuh istriku walau hanya sehelai rambutnya, maka kau akan tahu akibatnya, Jen. Aku rasa kau sangat mengerti akan diriku. Kau tahu apa yang bisa aku lakukan untuk orang yang sudah berani menantangku, ucap Sean dingin membuat Jenny bungkam.